Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaimur Rahmat dengan NIM 11012203722 dari kelas TT 4611. Di sini saya akan menjelaskan CLO3, yaitu buatlah video penjelasan tentang satu kasus Maxwell bentuk integral. Oke. Untuk ini materinya ada review listrik magnet atau kita memakai hukum Coulomb, hukum Biot-Savart, gaya Lorentz, hukum Gauss, hukum Ampere, hukum Faraday-Lenz. Arus pergeseran lalu persamaan Maxwell bentuk integral. Untuk hukum Coulomb menjelaskan interaksi antara muatan-muatan listrik. Di sini dapat dilihat bahwa di sini F12 sama dengan K Q1Q2 per mutlak R1 min R2 kuadrat dikali R1 min R2 per mutlak R1 min R2. Untuk F21-nya didapat K Q2Q1 per mutlak R2 min R1 kuadrat. Lalu dikalikan R2 min R1 per mutlak R2 min R1. Medan listrik pada muatan uji kecil kedua didefinisikan sebagai gaya listrik pada muatan tersebut per besaran muatan tersebut. Yaitu medan listriknya E21 sama dengan F21 Q2. Di sini dapat dilihat Q2-nya kita keluarkan. Nah, jadi F21 dibagi Q2 sama dengan K Q1 per R2 min R1 mutlak kuadrat dikalikan R2 min R1 per mutlak R2 min R1. Arah medan listrik. Jika sumber muatan positif, maka arahnya medan listrik menuju keluar dari bidang. Lalu untuk negatifnya akan masuk ke dalam dirinya sendiri. Untuk hukum Biot-Savart menjelaskan bagaimana menentukan kerapatan flux medan magnet B dari suatu kawat berarus I. Dengan rumus dB sama dengan mu0 I per 4V dl XR per R kuadrat. DL itu adalah elemen kecil panjang kawat. Untuk R adalah DL ke titik P. Ini R-nya DL ke titik P ini. Ini untuk DL-nya. Theta adalah sudutnya. Gaya magnet atau gaya Lorentz adalah interaksi yang terjadi pada muatan bergerak yang berada dalam pengaruh kerapatan flux magnet B. Representasi flux listrik dan flux magnet. Flux listrik VE didefinisikan sebagai jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Rumusnya adalah VE sama dengan integral berlipat 2 D dot ds. Nah, di sini dapat dilihat untuk VE itu adalah flux magnet VB. VB hampir sama dengan medan listrik, cuman ini adalah medan magnet. Jadi dapat dilihat bahwa VB adalah medan magnet yang menembus suatu permukaan. Lalu hukum Gauss medan listrik menyatakan jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan dilindungi permukaan tertutup tersebut. Rumusnya adalah VE sama dengan Q, integral lipat 2 tertutup ds sama dengan integral lipat 2 tertutup dari S, epsilon 0, E dot ds sama dengan Q. Oke, kita langsung ke hukum Gauss. Hukum Gauss flux magnet. Untuk medan magnet, flux magnet menembus suatu permukaan tertutup adalah 0. Jadi semua yang menembus permukaan tertutup untuk medan magnet, hukum Gauss-nya itu pasti adalah 0. Dan jika misal kalau medan magnet menembus suatu permukaan sama dengan 0, maka medan listriknya bisa dilihat juga sama dengan 0 karena tidak ada induksi magnetik. Lalu didapat medan listriknya juga sama dengan 0. Untuk hukum Faraday, GGL sama dengan integral tertutup E dot dl dari integral dari C E dot dl sama dengan min D per dt integral lipat 2 B ds. Hukum Ampere rumusnya integral dari C integral tertutup B dot dl sama dengan mu0 I. Arus I adalah arus yang dilengkupi C. I sama dengan integral lipat 2 S J dot ds. Terus pergeseran, mungkin kita langsung ke persamaan Maxwell bentuk integral. Persamaan Maxwell bentuk integral
adalah persamaan yang mendasari semua peristiwa listrik magnet. Persamaan Maxwell ini merupakan hubungan matematis antara medan listrik dan medan magnet, didasari pada 4 eksperimen, yaitu hukum Gauss medan listrik, hukum Gauss medan magnet, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Persamaan Maxwell bentuk integral untuk hukum Gauss medan listrik, bentuk integral yaitu ini, integral lipat 2 tertutup S epsilon 0 E dot ds sama dengan Q. Untuk hukum Gauss-nya tadi sudah saya jelaskan ini. Untuk hukum Faraday-nya ya udah saya jelaskan, ini cuma diulang saja. Lalu untuk hukum Ampere 1/mu0 integral tertutup C B dot dl sama dengan I ditambah dVe per dt. Untuk contoh soalnya kita akan mengambil contoh soal yang ini. Sudah saya kerjakan. Contoh pada loop lingkaran berjari-jari A diketahui bekerja medan magnet B sama dengan 20 cos 4T atau Tesla dengan arah keluar bidang gambar. Jika medan magnet tersebut hanya bekerja di dalam loop lingkaran, tentukan medan listrik di dalam loop dan di luar loop. Dapat diketahui bahwa medan magnet B sama dengan 20 cos 4T Tesla. Lalu medan magnet diarahkan keluar dari loop, jari-jari loop adalah A. Yang ditanyakan loop di dalam, medan listrik di dalam loop dan medan listrik di luar loop. Untuk yang pertama kali kita menghitung flux magnetik, yaitu VB sama dengan B dot A sama dengan B dot VA kuadrat. Sama dengan 20 cos 4T dikali VA kuadrat. Turunan waktu dari flux magnetiknya D VB per dt sama dengan D per dt dikali 20 cos 4T dikali VA kuadrat. Lalu dapat min 80 sin 4T dikali VA kuadrat. Penerapan hukum Faraday untuk medan listrik di dalam loop atau R kurang dari sama dengan A. E dan 2 VR sama dengan D min D VB per dt. Lalu sama dengan 80 sin 4T dikali VA kuadrat. Nah, di sini 2 VR-nya kita jadikan penyebut. Jadi kita pindah ruaskan. Untuk E sama dengan 80 sin 4T VA kuadrat per 2 VR. Kita bisa coret di sini. 80 jadi 4, coret dengan 2. V-nya habis. Jadi tersisa R. Jadi E didapatkan 40 sin 4T dot A kuadrat per R. Untuk di luar loop, saya tadi sudah menjelaskan karena flux magnetik hanya berlaku di dalam loop, oleh karena itu tidak ada medan listrik yang diinduksi di luar loop akibat konfigurasi medan magnet ini. Jadi E sama dengan 0. Sekian dari saya, penjelasan untuk Maxwell bentuk integral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.